Juga. Ya, Assalamualaikum. Oh ya, udah mulai nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Project Akhir Data. Pada kesempatan hari ini, kami ingin mempresentasikan hasil laporan tugas akhir yang berjudul perancangan serta implementasi basis data di lingkungan sekolah. Pertama-tama, Mas Ramadina boleh memperkenalkan diri. perkenalkan nama saya Ramadina Al-Mustazam dengan NIM 25105111089. Kenalkan, nama saya Christopher Marvelino Tandiarang dengan NIM 25105111085. Perkenalkan, nama saya Riflaji Ginting dengan NIM 25105111075. perkenalkan nama saya Hanif Karis Mardiansyah dengan NIM 25105111092. Nama saya Aditya Warman Putra Pramanovara dengan NIM 2510 511093. Oke, di sini ada daftar isinya. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, yang kedua itu bab 2 untuk rancangan basis data, yang ketiga itu implementasi basis data. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Untuk bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh Mas Hanif Karisma. Untuk Mas Hanif Baiklah, Karisma dipersilakan. baiklah, terima kasih. Jadi pada pendahuluan ini pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang ini yaitu bisa dibaca pada era digital saat ini itu kebutuhan pengelolaan data kan butuh cepat, akurat, dan terintegrasi. Nah, ini menjadi semakin penting. Salah satunya itu seperti di sekolah. Nah, sekolah ini punya banyak aktivitas kompleks. Banyak pihak-pihak yang terlibat seperti ada siswa, guru, wali kelas, orang tua, dan yang lainnya. Nah, dari hal-hal seperti ini itu membuat aktivitas tersebut menghasilkan berbagai jenis data yang berkaitan, saling berkaitan. Nah, kalau kita tidak dikelola dengan baik, hal itu akan menjadi sangat ribet. Jadi, banyak pada praktiknya ya di saat ini itu banyak yang tidak dikelola dengan baik. Nah, oleh sebab itu kami ingin merancang sebuah basis data yang mengambil sekolahan untuk mengorganisir hal-hal seperti itu. Jadi di rumusan masalah ini, pertama, bagaimana merancang struktur data yang mampu menggambarkan hubungan antar entitas. Lalu yang kedua itu bagaimana menentukan atribut, primary key, foreign key, dan setiap tabel agar terjamin konsistensinya. Terus yang ketiga ada bagaimana menghasilkan hasil desain memenuhi standar normalisasi hingga meminimalkan redundansi. Lalu ada yang keempat, dalam kondisi apa denormalisasi itu perlu dipertimbangkan. Dan yang kelima, bagaimana implementasi desain basis data ini ke dalam bentuk SQL fisik dan query-nya. Lalu tujuan project ini tuh ada beberapa, yaitu merancang struktur basis data yang mampu mempresentasikan hubungan antar entitas, lalu menentukan atribut, primary key, foreign key pada setiap tabel untuk memastikan data tersimpan secara konsisten. Lalu ada menerapkan prinsip normalisasi pada desain tabel untuk mengurangi redundansi data dan meningkatkan efisiensi penyimpanan. Lalu mengidentifikasi kondisi yang memerlukan denormalisasi. Dan yang terakhir, pada batasan masalah ini, kita ini menetapkan batasan masalah agar tidak jauh melenceng, yaitu pertama, sistem basis data yang kita buat hanya mencakup lingkup internal sekolah seperti siswa, guru, kelas, jurusan, absensi, tugas, dan eksekuler. Ini tidak membahas sistem pembayaran, perpustakaan, inventory sekolah, dan sistem akademik tingkat lanjut. Lalu selanjutnya ada bab 2. Oke, pada bab 2 rancangan basis data, yang pertama itu ada IRD atau kita sebut Entity Relational Database. Untuk penjelasan IRD akan saya persilakan kepada Mas Ramadina. Ya, jadi diagram ERD ini menggambarkan sistem sekolah yang mencakup entitas utama seperti yang pertama ada entitas siswa, guru, struktur kelas, jurusan, jadwal pembelajaran, dan penugasan siswa. Dan di sini entitas utama yang sebagai fokus utamanya ini adalah siswa, guru, kelas, dan lain-lain. Nah, di sini entitas seperti yang terlihat di sini entitas siswa memiliki satu orang tua dan orang tua memiliki banyak siswa. Jadi
satu orang tua dapat memiliki banyak siswa. Nah, di sini juga terlihat siswa dapat mengikuti ekstrakurikuler dan siswa juga dapat mengetuai ekstrakurikuler. Jadi antara siswa dan ekstrakurikuler itu memiliki dua relasi. Nah, di sini juga terlihat siswa dapat memiliki sebuah kelas dan kelas sendiri memiliki sebuah jurusan, satu jurusan, dan kemudian jurusan ini dapat dikepalai oleh seorang guru. Jadi guru ini dapat mengepalai sebagai kaprok. Nah, kemudian guru dapat memberikan tugas dan tugas tersebut dapat dikumpulkan oleh siswa. Dengan pivot table-nya siswa dapat mengumpulkan file. Kemudian di sini juga guru berelasi dengan tabel dengan entitas mapel, dan mapel ini sendiri berelasi dengan entitas jadwal. Jadi misalnya guru mengajar matematika. Nah, guru mengajar matematika ini kan bisa memiliki banyak jadwal gitu, nggak cuma di beberapa kelas doang. Nah, jadi dibikinlah relasinya dua gini. Jadi ada relasi mengajar yang menyimpan ID guru dan juga ID mapelnya, kemudian berelasi dengan tabel jadwal. Gitu. Oke, kemudian ada transformasi data ke tabel yang akan dijelaskan oleh Mas Aditya Warman. Untuk Mas Aditya dipersilakan untuk menjelaskan transformasi data ke table. Baik, jadi untuk transformasi data ke table, ada 13 tabel yang akan dibentuk. Nah, yang pertama tuh ada tabel siswa sebagai entitas utama untuk menyimpan semua data siswa. Atributnya ada ID siswa, NISN, nama, jenis kelamin, hingga ID kelasnya. Lalu ada tabel orang tua, ini merupakan entitas yang lemah karena bergantung pada entitas siswa yang memiliki atribut di orang tua, nama, dan nomor telepon. Lalu tabel ekstrakurikuler, ini adalah entitas yang menyimpan daftar kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Atributnya ada ID ekstrakurikuler, nama, dan ID ketua. Lalu ada tabel kelas. Lalu ada tabel anggota ekskul. Ini merupakan tabel penghubung antara siswa dan ekstrakurikuler. Ada ID ekstrakurikuler dan ID siswanya itu sendiri. Selanjutnya tabel guru sebagai entitas utama juga untuk menyimpan data semua guru yang ngajar di sekolah. Yang atributnya itu ada ID guru, nama, dan nomor HP dari guru. Selanjutnya tabel jurusan sebagai entitas yang menyimpan daftar jurusan atau program keahlian di sekolah. Atributnya ada ID jurusan, nama jurusan, dan ID kaprok. Lalu ada tabel kelas sebagai entitas untuk menyimpan informasi setiap kelas yang ada di sekolah. Untuk atributnya ada ID kelas, nama kelas, ID wali kelas, dan ID jurusannya. Selanjutnya tabel mapel merupakan entitas yang menyimpan daftar mata pelajaran yang ada di sekolah. Atributnya ada ID mapel dan nama mapel. Lalu ada tabel mengajar. Ini merupakan tabel penghubung antara guru dan mapel. Tabel ini tuh memetakan guru mengajarkan mata pelajaran apa. Atributnya tuh ada ID mengajarnya, ID guru, dan ID mapel itu sendiri. Lalu ada tabel jadwal mengajar. Ini merupakan entitas yang menyimpan jadwal pembelajaran. Atributnya kurang lebih ada ID jadwal, ID mengajar, ID kelas, hari, dan jam mulai sampai selesai. Lalu ada tabel tugas sebagai entitas yang berfungsi menyimpan informasi tugas yang diberikan oleh guru kepada kelas tertentu. Atributnya ada ID tugas hingga ID kelas, lalu nama tugas dan deadline dari tugas itu. Selanjutnya ada tabel pengumpulan tugas sebagai entitas untuk mencatat data pengumpulan tugas siswa. Tabel ini menghubungkan siswa dengan tugas yang harus dikumpulkan, juga menyimpan file yang dikumpulkan dan waktu pengumpulannya. Atributnya ada ID tugas dan siswa, juga ada file pengumpulan dan waktu pengumpulannya. Dan terakhir ada tabel absensi sebagai entitas untuk mencatat kehadiran siswa berdasarkan jadwal mengajar yang berlaku. Ada ID absensi, ID jadwal, dan ID siswanya sendiri. Lalu ada tanggal, status, dan keterangannya. Oke, terima kasih Mas Aditya Warman.
selanjutnya ada kardinalitas yang akan dijelaskan oleh saya, Rivaldi Ginting. Yang pertama, kardinalitas atau derajat relasi menggambarkan jumlah maksimum entitas dari satu himpunan yang berhubungan dengan entitas pada himpunan lain. Rizky dan Amijaya 2019 pada dua himpunan entitas yaitu A dan B. Di sini terdapat 3 jenis kardinalitas. Yang pertama itu satu ke satu atau one to one. Yang berarti setiap entitas A hanya dapat berhubung dengan satu entitas B, dan begitu pula sebaliknya, setiap entitas B kayak hanya dapat berrelasi dengan satu entitas A. Di sini ada contoh diagramnya kardinalitas satu ke satu. Di sini entitas 1 berhubungan dengan entitas 1, entitas 2 berhubungan dengan entitas 3, entitas 4 berhubungan dengan entitas 4. Salah satu pada sistem basis data sekolah, kardinalitas satu ke satu atau one to one terdapat pada relasi yang pertama itu ada kelas dan wali kelas. Karena setiap kelas hanya dipimpin oleh satu guru, tetapi seorang guru hanya dapat menjadi wali kelas untuk satu kelas. Maka hubungan antara kelas dan guru bersifat satu ke satu. Kedua itu siswa dan ekstrakurikuler. Karena setiap siswa hanya dapat mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler dan setiap kegiatan ekstrakurikuler hanya diikuti oleh satu siswa. Maka hubungan antara siswa dan ekstrakurikuler bersifat satu ke satu. Yang kedua itu ada satu ke banyak atau kita bisa bilang one to many, adalah kondisi ketika satu entitas A dapat terhubung dengan lebih dari satu entitas B, tapi tidak berlaku sebaliknya, di mana setiap entitas B hanya dapat berhubungan dengan satu entitas A, karena kardinalitas relasi dapat dilihat dari kedua arah. Maka relasi satu ke banyak dan banyak ke satu dianggap setara. Dengan kata lain, posisi himpunan entitas A dan B dapat saling ditukar tanpa mengubah markas relasinya. Yang di sini ada gambarnya, gambar diagramnya. Entitas 1 berhubungan dengan entitas 3, entitas 2 berhubungan dengan entitas 1, entitas 2 dan entitas 4. Yang kedua itu sebaliknya, entitas 2, entitas 1 berhubungan dengan entitas 2, entitas 2 berhubungan dengan entitas 2 juga, entitas 3 berhubungan dengan entitas 1, dan entitas 4 berhubungan dengan entitas 2. Pada sistem basis data sekolah, kardinalitas satu ke banyak ataupun sebaliknya, one to many terdapat pada relasi berikut. Orang tua ke siswa, jurusan, kelas, kelas ke siswa, ekstrakurikuler dan anggota ekskul, siswa anggota ekskul, guru mengajar, mapel mengajar, mengajar dengan jadwal mengajar, kelas dengan jadwal mengajar dengan absensi, siswa dengan absensi, mapel dengan tugas, kelas dengan tugas, tugas dengan pengumpulan tugas, siswa dengan pengumpulan tugas. Yang ketiga itu ada banyak ke banyak atau many to many. Adalah kondisi ketika satu entitas A dapat terhubung dengan lebih dari satu entitas B, dan sebaliknya. Satu entitas B juga dapat berrelasi dengan lebih dari satu entitas A. Sini adalah gambarnya, entitas 1 berhubungan dengan entitas 1, entitas 1 berhubungan dengan entitas 2, dan seterusnya. Pada sistem basis data sekolah, kardinalitas banyak ke banyak atau many to many terdapat pada kardinalitas siswa dengan ekstrakurikuler, karena seorang siswa dapat mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler dan sebuah ekstrakurikuler juga dapat diikuti oleh banyak siswa. Yang kedua itu siswa dengan ekstrakurikuler. Ini ada duplikat, saya lanjut saja. Yang ketiga itu guru dengan kelas atau mapel, karena seorang guru dapat mengajar di banyak kelas dan atau mata pelajaran, serta satu kelas atau mata pelajaran juga dapat diajar oleh banyak guru. Oke, untuk penjelasan normalisasi akan saya serahkan kepada Mas Marvel. Oke, lanjut di normalisasi. Di sini terdapat dua data yang belum normal atau anormalized. Di sini terdapat beberapa banyak data yang redundansi data. Kemudian dilanjutkan, boleh ke bawah. Di sini dilanjutkan tahap pertama normalisasi, di mana data-data tersebut tadi dapat teratur menjadi tidak redundansi, sehingga menjadi teratur lebih rapi. Coba dilanjutkan lagi ke bawahnya. Untuk tahap normalisasi yang kedua, sehingga terdapat 8 tabel, yaitu untuk tabel siswa, orang tua, jadwal, kelas, mapel, absen, tugas, dan pengumpulan tugas. Lalu yang normalisasi ketiga boleh dilanjut lagi. Di sini hanya bertambah untuk beberapa tabel saja, di mana terdapat tabel jurusan, ekstrakurikuler, anggota ekskul, dan tabel jadwalnya. Nah, untuk yang di bawahnya ini ada denormalisasi. Nah, denormalisasi ini dilakukan pada tabel absensi terkait atribut status. Alasannya karena atribut status saat kecil memungkinkan akan bertambah lagi. Nah, oleh karena itu tabel status absensi ditiadakan dan atribut status digabungkan langsung ke tabel siswa dengan tipe data enum yang mencakup status hadir, izin, sakit, dan alfa. Di sini kita bisa digambarnya sebelum denormalisasi terdapat dua tabel untuk tabel absensi dan tabel status. Dan setelah denormalisasi,
tabel statusnya hilang, di mana isi dari tabel status itu masuk ke tabel absensi, di mana status ID yang tadinya berisi 1, 2, 3, 4 berubah menjadi hadir, izin, sakit, dan alfa. Oke. Eh, untuk di sini ada bab 3 yaitu implementasi basis data. Di bab 3 ini terdapat 3, ada DDL, DML, dan DCL. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. DDL berisi perintah yang bertugas untuk mendefinisikan dan memodifikasi struktur data dalam basis data. DDL berfungsi untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek dalam database seperti tabel dan kolom. Di sini ada yang pertama itu ada create table. Yang pertama ada tabel orang tua. Yang kedua itu ada tabel guru. Yang ketiga ada tabel mapel. Yang keempat itu ada tabel jurusan. Yang kelima itu tabel kelas. Yang keenam itu tabel siswa. Yang ketujuh itu tabel ekstrakurikuler. Yang kedelapan ada tabel anggota ekstrakurikuler dan seterusnya ya. Oke, saya langsung next ke penjelasan selanjutnya. Yang kedua ini ada B, alter table. Pada perbedaan alter table berikut, struktur tabel absensi dimodifikasi dengan menambah kolom baru bernama file surat bertipe data varchar. Kolom ini bersifat opsional sehingga tidak wajib diisi pada setiap pencatatan absensi. Oke, di sini ada kita menggunakan sintaks alter table absensi add column file surat varchar 255. Di sini ada penambahan status file surat, oke. Yang ketiga itu ada rename table. Rename table berfungsi untuk mengganti nama table. Contoh penerapan rename table pada database sekolah itu pada nama siswa. Di sini kita ganti rename table siswa menjadi murid menggunakan sintaks rename table siswa to murid. Di sini ketika saya mendes murid bakal muncul table murid. Yang keempat itu ada drop table. Pada perintah drop table berikut di sini drop table kita mau mengedrop table tugas dihapus dari basis data seluruh struktur dan datanya. Oke, yang kedua ini ada data manipulation language atau DML. Untuk DML saya serahkan kepada Mas Hanif. Untuk Mas Hanif boleh menjelaskan DML. Setengah saja nggak apa-apa. Oke, jadi DML ini yaitu data manipulation language, di mana berisi perintah dalam sistem basis data yang bertugas untuk mengelola dan memanipulasi data. Nah, fungsi utamanya itu seperti insert, update, delete, dan select pada data. Jadi menjadikannya alat esensial yang pengolahan data dinamis. Nah, pada insert data, pada perintah berikut ini dilakukan proses insert yang menambahkan data pada masing-masing tabel ya. Ini kita melakukan input data seperti tabel orang tua, jadi di atas, lalu ada di bawahnya itu ada tabel guru, tabel mapel mata pelajaran, terus ada tabel jurusan, tabel kelas, dan juga tabel siswa, tabel ekstrakurikuler, tabel mengajar, dan tabel-tabel lainnya. Lalu ada select data. Nah, select ini perintah SQL yang digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari tabel ke dalam database. Jadi bentuk dasarnya itu select from class seperti yang digambar. Lalu mengambil kolom tertentu, untuk mengambil kolom tertentu menggunakan sintaks seperti select, nama ID, nama, terus ID kelas from siswa. Nah, di sini kita ngambil kolom nama dan juga ID kelas dari tabel siswa. Lalu yang C, maaf. Nah, di sini ada update data. Ini tuh untuk mengupdate suatu data, yaitu menggunakan perintah seperti contohnya itu multimedia menjadi desain komunikasi data. Jadi kita update jurusan, update tabel jurusan. Nama jurusan itu diisi menjadi desain komunikasi visual yang awalnya isinya multimedia. Lalu ada delete data. Ini untuk menghapus, sebagai contoh di sini menghapus data apa? Ya, menghapus data dari tabel orang tua. Lalu limiting ini sebagai limit agar yang ditampilkan itu tidak lebih dari limit. Sebagai contoh di sini kita menggunakan limit 5, berarti yang ditampilkan hanya 5 saja. Lalu selanjutnya terdapat sorting.
itu mengurutkan. Jadi di SQL ini kita bisa menggunakan perintah order by, lalu bisa tambahin asc sebagai ascending, itu mengurutkan dari yang terkecil sebagai ke besar. Sebagai contoh di sini mengurutkannya berdasarkan ID kelasnya. Lalu selanjutnya ada descending, itu kebalikannya dari ascending, dia mengurutkan dari besar ke terkecil, sama seperti sebelumnya nih, mengurutkan berdasarkan ID kelasnya juga. Oke, di sini ada filtering. Pertama, yang where. Menggunakan where untuk mengfilter data. Caranya menggunakan sintaks seperti select bintang from siswa. Where NSN sama dengan ini. Oke, di sini ketika kita menggunakan sintaks ini, kita bakal memunculkan NSN yang NSN-nya yang 1010. Oke, di sini yang mempunyai NSN 1010 itu namanya Jessica Mila. Yang kedua ada operator. Di sini operator ada yang menggunakan in berfungsi untuk mencari data yang cocok dengan salah satu nilai dalam daftar list. Contoh mencari siswa yang berada di kelas 1, 3 atau 5 saja. Contoh eksekusi sintaksnya pada gambar di bawah ini. Oke, di sini operator kecil. Di sini ada select bintang from siswa where ID class in 1, 3, 5. Di sini ini hasilnya bakal seperti ini. Yang kedua itu ada not. Not berfungsi untuk menampilkan data jika kondisi tidak benar, kebalikannya. Contoh mencari siswa yang bukan berjenis kelamin perempuan. Contohnya penggunaan operator not pada gambar sintaks bawah ini. Di sini select bintang from siswa where not jenis kelamin sedangkan P. Yang di sini hasilnya bakal memunculkan jenis kelamin laki-laki. Karena apa? Karena di sini kita not jenis kelamin P. Berarti kita menghilangkan menghilangkan jenis kelamin yang perempuan atau mencari yang bukan jenis kelamin perempuan. Yang ketiga itu ada OR berfungsi untuk menampilkan data jika salah satu kondisi benar. Contohnya mencari siswa yang berada di kelas XXPL 1, ID 1 atau kelas XTKJ 1, ID 2. Di sini select bintang from siswa where ID kelas 1 or ID kelas 2. Di sini bakal muncul yang ID kelas 1 di sebelah kanan, ID kelas 11 dan seterusnya, di bawahnya ada 2 tapi nggak kita screenshot. Yang keempat itu N berfungsi untuk menampilkan data jika semua yang kondisi benar. Contohnya mencari siswa laki-laki L yang juga berada di kelas XRPL 1. Untuk sintaksnya ada di bawah sini, select bintang from siswa where jenis kelamin sama dengan L, N, ID kelas sama dengan 1. Di sini kita akan memunculkan jenis kelamin laki-laki dengan ID kelasnya 1. Yang kelima itu ada like berfungsi untuk mencari data berdasarkan pola tertentu, cocok untuk pencarian teks. Contoh mencari siswa yang namanya berulang huruf A. Persen di sini di sintaks ini ada persen di depan A. Kenapa? Artinya karakter di sini artinya mengartikan karakter apa saja setelahnya. Contoh menggunakan operator like pada gambar di bawah ini. Select bintang from siswa where nama like kutip atas A persen kutip atas lagi. Di sini kita memunculkan siswa yang bernama depannya itu A seperti Aditya Pratama, Aktesmo dan seterusnya. Yang keenam itu ada between. Operator between digunakan untuk memiliki data dalam rentang nilai tertentu. Rentang ini bisa berupa angka, misalnya absen 1 sampai 10. Tanggal waktu misal 1 bla bla bla